Laundry. Sebelum video ini lanjut, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Halo, ketemu lagi dengan kami di Jeps Laundry Channel. Nah, pada kesempatan kali ini sedikit berbagi tips atau mungkin cara ya bagi teman-teman yang sekiranya korban banjir mungkin dalam kendaraannya. Nah, jadi ini kami akan memberikan atau men-share informasi cara dalam proses pencuciannya atau dalam proses pembersihannya. Nah, seperti dilihat di video oleh teman-teman, ini kondisi mobil ya, kondisi mobil di awal. Kebetulan ini dari salah satu merek, mungkin bisa dilihat nanti sama teman-teman. Nah, jadi kondisi mobil ini menurut informasi dari konsumen bekas kebanjiran dan memang lumayan terendam, kurang lebih 20-30 cm di baknya ini atau di bagian bodinya. Nah, ini prosesnya sebelumnya udah proses pengangkatan jok, karena mungkin selain pembersihan dari joknya itu sendiri, kami akan melakukan juga pembersihan di bagian dalam dari mobil ini sendiri, terutama ya semacam karpet dasar atau karpet pelindung yang di bagian bawah. Nah, ini kondisinya dalam proses pembongkaran joknya, dan sebentar lagi mungkin kita akan proses untuk pencabutan dari karpet-karpet yang ada di mobil ini. Nah, seperti itu mungkin bisa dilihat nih sama teman-teman, kondisi karpet dasarnya itu sangat-sangat basah dan kotor juga. Jadi mungkin pada video ini memberikan sedikit edukasi atau penjelasan bagi teman-teman semua yang memang korban banjir. Apabila mau membersihkan mobilnya itu sendiri, sebenarnya bisa di rumahnya sendiri tanpa harus mungkin masuk ke semacam salon ataupun laundry yang memang sudah melayani pencucian jok mobil. Nah, cuman mungkin ada beberapa alat yang harus teman-teman siapkan. Akan tetapi daripada teman-teman ribet juga gitu kan, harus menyiapkan peralatan dan segala macam, ya mungkin ataupun nggak ada waktu, ya biar simpel ya langsung aja ke laundry mungkin ya, atau mungkin ke salon mobil gitu kan. Nah, bisa dilihat kondisi karpetnya ini sangat-sangat basah teman-teman, karena memang terendam. Tapi ini ada masih beruntung gitu ya, orang yang punya ke mobilnya kebetulan dari segi audio dan segala macam fungsi dari mobil ini masih jalan, alhamdulillahnya gitu kan. Tapi ya saran kami, jika mobil teman-teman mengalami kebanjiran ataupun ya terendam banjir, ya yang utama yaitu mungkin cabut aki gitu kan, cabut kelistrikan dari aki, karena itu komponen yang berbahaya jika dipaksakan setelah kebanjiran sama teman-teman langsung hidupkan, itu sangat-sangat berbahaya, terjadi korslet dan segala macam, mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa diselamatkan gitu kan. Tapi ya kondisinya seperti ini. Nah, mari mungkin persiapkan alat yang mungkin kurang lebih seperti ini bagi teman-teman perusahaan laundry juga yang memang sudah melayani pencucian jok mobil. Ya ada baiknya kami sarankan juga untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang menunjang dalam proses pembersihannya. Ya antara lain mungkin semacam vakum, sikat bor gitu kan, vakum ekstraktor, blower dan lain sebagainya. Dan bagi para konsumen juga ataupun teman-teman yang mengalami banjir, jika mengalami kebanjiran, berpikir simpelnya ya mungkin bisa langsung ke laundry gitu kan. Tapi jika mau dibersihkan sendiri ya bisa juga gitu kan teman-teman. Nah, jadi sebelum proses pembersihan jok, mungkin ini bagian karpet bawahnya sudah kami bongkar ya teman-teman. Bisa dilihat nanti. Nah, ini kondisi bagian bawah dasar di kabin, atau apa, bukan kabin ya namanya. Mohon maaf jika salah, silakan bisa dikoreksi di kolom komentar. Nah, ini bagian bawah dasar dari mesin-mesin mobil, bagian dalam, interior dalam gitu kan. Nah, bisa dilihat ini teman-teman, airnya lumayan banyak, dan ini memang sisa-sisa kayaknya gitu kan, karena sebagian ya udah nempel di karpet gitu kan, ada juga yang nempel di jok gitu kan. Nah, ini sisa-sisa yang memang airnya belum menguap gitu kan. Jadi bagian-bagian mesinnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi tahap awal yaitu seperti yang disebutkan tadi, proses mungkin pembukaan jok. Semua joknya kita lepas, karena kalaupun tidak dilepas pasti
ya hasilnya kurang maksimal sih teman-teman. Kalau cuma dijemur, dibuka pintu, kayaknya kurang maksimal. Jadi proses pembersihannya itu, bila teman-teman ingin lakukan sendiri di rumah, yaitu proses pembongkaran jok. Semua joknya dibongkar, semua karpet dalamnya dibongkar. Jadi interior yang memang sekiranya akan bisa dibersihkan, yang memang bisa teman-teman bongkar, ya silakan dibongkar. Nah, ini untuk pembersihan bagian mesin ini mungkin cukup dengan cara dilap menggunakan kanebo, ataupun jika mau divakum ya silahkan dengan mungkin menggunakan vakum ekstraktor gitu kan, yang bisa sedot air, atau vakum wet and dry juga bisa. Yang penting bisa sedot basah dan kering gitu teman-teman, jika mau melakukannya di rumah seperti itu. Kondisi plafon atas masih lumayan bersih gitu kan, jadi mungkin nanti kita poles dikit-dikit. Nah, ini yang parah teman-teman nih, bisa dilihat kan tuh, airnya banyak banget. Nah, setelah nanti bagian mesinnya kita cuci gitu kan secara manual, tentunya dibantu dengan mungkin debu-debunya kita bersihkan dengan vakum, disedot, dan bagian yang kotor-kotor di bagian mesin kita sedot juga dan dilap dengan kanebo, dicuci lah tentunya. Nah, ini adalah proses dari pembersihan jok. Nah, gini, jadi prosesnya itu menggunakan sikat bor atau menggunakan mata bor ya. Jadi menggunakan mesin bor. Yang benar itu teman-teman. Jadi menggunakan mesin bor, tapi di kepala atau di mata bornya itu kita sambung sikat yang memang sikat khusus gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang memang mau mencuci di rumah gitu kan, sebenarnya bisa aja tanpa menggunakan sikat bor ini, tapi juga mungkin akan lebih lama gitu kan. Jadi walaupun tidak menggunakan sikat bor ini, teman-teman juga bisa menggunakan sikat yang biasa gitu kan teman-teman. Jadi menggunakan sikat biasa, yang penting dari bulu sikatnya itu yang halus gitu kan teman-teman. Suka ada kan sikat untuk mencuci yang memang halus gitu kan. Jadi gunakan itu, nanti mungkin dengan deterjen yang apapun itu. Nah, kami sarankan mungkin, tapi ada mungkin kekurangannya dalam proses penyedotan. Jadi tidak cukup dengan vakum yang biasa teman-teman, harus menggunakan vakum ekstraktor. Ya mungkin minimalnya vakum wet and dry lah teman-teman. Jadi nanti pada proses pengeringannya atau pembilasan, nah bisa seperti ini jika menggunakan vakum ekstraktor. Tapi dengan vakum biasa kayaknya akan susah gitu teman-teman. Jadi walaupun teman-teman bisa mencucinya sendiri, mungkin akan lebih maksimal jika dimasukkan ke semacam salon mobil ataupun mungkin ke laundry yang memang sudah melayani proses pencucian jok mobil. Ya tentunya kalau di Ciamis ya tinggal hubungi aja Jeps Laundry gitu kan. Mau cuci apapun, beko juga kayaknya bisa teman-teman gitu. Nah, ini proses pencucian joknya. Jadi semua jok cuci seperti ini, bisa dilihat sama teman-teman, yaitu air yang kesedot dari jok bagian tengah mungkin ini ya, atau belakang. Nah, jadi proses pencucian itu seperti ini. Setelah tadi disikat, tentunya dengan menggunakan sikat bor dengan deterjen yang ramah lingkungan. Nah, ini proses keduanya itu yaitu proses pembilasan gitu kan, atau penyedotan sisa-sisa air yang menempel pada jok mobil ini. Nah, jadi semua jok pencuciannya seperti ini teman-teman. Jadi kalaupun misalkan di rumah mau dilakukan ya silakan gitu kan, tinggal diikuti aja tahap-tahapannya seperti yang sebelumnya. Tahap-tahap nanti videonya juga akan kita lanjut mungkin dalam proses nanti pemasangan karpet. Nah, jadi semua jok dicuci bersih tentunya. Jika masyarakat Ciamis mau cuci jok mobil ya tinggal hubungi aja ke admin Halo Jeps, ada di keterangan di atas ya. Nah, lanjut kembali. Jadi proses pencuciannya seperti tadi gitu kan. Setelah proses pencuciannya beres, tentunya disedot dengan menggunakan vakum ekstraktor. Nah, setelah proses penyedotan atau pembilasan dengan vakum ekstraktor itu beres, kurang lebih ya proses pencucian mungkin bisa memakan waktu sekitar 2 jaman lah teman-teman. Nah, setelah itu mungkin bisa dikeringkan dengan bantuan sinar matahari gitu, ataupun bisa juga dengan menggunakan blower gitu kan. Nah, jadi bagi para teman-teman semua yang memang mau melakukan ataupun menjalankan usaha cuci mobil ini, kami sarankan ya dilengkapi alat-alatnya gitu kan. Jika memang memerlukan peralatan, teman-teman bisa langsung menghubungi ke admin Meja Setrika Uap. Nah, nomor WA-nya nanti ada di atas ya teman-teman, bisa dilihat, tinggal di save, nanti tinggal langsung tanya ke adminnya mau perlu alat apa dan segala macamnya tinggal dihubungi. Nah, ini proses pencucian joknya itu kurang lebih sudah beres gitu kan. Ini
di hari berikutnya sebenarnya teman-teman, karena memang dicuci, mobilnya pun dicuci, dalamannya dicuci, joknya juga dicuci, dengan dijemur tentunya dan segala macam. Setelah beres, lanjut mungkin ini ke pemasangan dari karpet yang tadi dibongkar. Nah sekarang ini karpetnya udah kering teman-teman, karena ini mungkin di hari kedua atau hari ketiga, sedikit lupa lagi. Jadi pokoknya tahapannya seperti itu, dibuka joknya, dicuci dan segala macam. Proses pencuciannya menggunakan sikat. Jadi teman-teman tipsnya jika memang mau mencuci sendiri untuk mobil yang kerendam banjir, ya kami sarankan persiapkan alatnya. Jika tidak mau ribet, tinggal hubungi langsung untuk wilayah Ciamis ya. Jadi ke admin Halo Jeps gitu kan, ada, nanti tinggal dihubungi, nanti mobilnya bisa diambil juga. Sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Thank you. Untuk informasi layanan laundry wilayah Ciamis, hubungi admin Halo Jeps di 081 22 33 14 300. Dan untuk informasi paket peralatan laundry, hubungi admin Meja Setrika Uap di 085 871 484 937 atau kunjungi sosial media kami lainnya.